versi A4 yang dipakai itu TB1. Iya, Bu, kalau itu versi original itu, Bu. Versi kalau original Yang TB dipakai itu TB1. Ilham Bentar Roh lah. Kudus kepada saya yang dipakai adalah TB1. Ya. Jadi versi-versi yang sekarang ini adalah versi-versi yang ngaco. Yang ngaco sekali. Lah, kok ngaco? Ya, itu karena pendeta-pendetanya S1, S2, S3, S lilin, S cendol, ya kan? Nggak ngerti yang TB1 itu maksudnya kemana. Jadi akhirnya dia buat-buat. Ini baru satu, contoh. ibu sudah kejang-kejang. Sebentar, Bu. Ibu belum tahu yang nebus dosa ibu itu sebenarnya bukan Yesus, tapi Nyi Roro Kidul. Betul. Nggak percaya. Apa yang terjadi? Ini yang agama kasih yang ditampar pipi kiri kasih kanan ya. Kelompok militan Kristen yang didirikan oleh LATK ini lebih ditujukan untuk melindungi warga Kristen dari serangan kelompok Islam pada waktu kerusuhan Poso, serta melakukan tindakan balas dendam. Ya, melakukan apa? Tindakan balas dendam kepada warga Islam. Ya, nih perhatikan. Mulai membakar rumah warga dan masjid hingga membunuh warga non-Kristen di Poso, membuat kelompok ini dianggap sebagai kelompok teroris Kristen. Cara tentang kejahatan di Indonesia juga ada orang Kristen. Bayangkan loh, harusnya nggak ada kan kejahatan di Indonesia karena orang Kristen. Kenapa orang Kristennya minoritas loh? Minoritas saja kelakuannya ada kayak gitu, apalagi mayoritas sebanyak kita dia. Bayangkan, nggak adil rasanya kalau kalian tuh melakukan kejahatan karena kalian sedikit. Tapi kalian sedikit aja udah kayak gitu kelakuan kalian. Apalagi kalian banyak kayak kami. Kami yang banyak ini kalian lihat-lihat kesalahan kami terus. Karena kami banyak, kalian bilang kami gini. Kalian yang sedikit kelakuannya kayak Dajjal, seimbang bahkan mungkin. Nggak mungkin kayaknya bisa seimbang kejahatan umat Islam dengan kejahatan orang Kristen. Soalnya orang Kristennya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Adiansah, Bang Iqbal, dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dulu saya mau buka data. Non-Muslim. Oke, standby. Mapeng Muslim non Muslim? Kristen. Yang tadi itu jangan di-kick teman-teman. Tandu tadi jangan di-kick. Itu Kristen itu. Yuli Muslim non Muslim? Muslim. Cuman matikan aja. Ya, turun dulu. Turunkan dulu. Ya,
Tadi yang tadi tuh yang gambar apa warna merah tadi tuh jangan di-kick buru-buru. Ya, moderator di bawah jangan ini capek lo naikin orang Kristen lo. Ini Bang Yonatan Anda nih Moderator di bawah kerjaannya nih. jangan perlukan yang Kristen dong. Kita susah sekali cari Kristen. Capek aku naikin soalnya banyak kali lo. Nah nih ya. Oke. Sebelum teman-teman di bawah ya yang sudah naik lanjut ya. Bang Jack, perhatikan saya bawa data ya. Saya bawa jurnal. Yang saya bawa ini adalah sebuah jurnal. Oke, mohon maaf. Ini yang terjadi di Indonesia ya. Anda mungkin tidak terlalu banyak tahu tentang Indonesia. Saya tunjukkan kepada Anda apa yang terjadi di Indonesia juga dilakukan oleh kelompok-kelompok kekristenan baik di Indonesia ataupun di dunia ya. Dan saya ambilkan Anda jurnal dari ini bentar. Aduh, mana nih? 1 menit tap layar ya, di bawah tap layar, share dan juga follow, termasuk follow Uniriva, saya dan juga Bang Yonatan. Yang Kristen juga follow dong saudara-saudara Anda yang ada di sini biar bisa open cam, terutama yang belum open cam. Ya, demikian supaya menguntungkan Anda juga yang Kristen apabila ada info-info yang bermanfaat. Silakan. Lanjut Bunda Gembala. Oke, ini ya. Ini saya tunjukkan kejahatan umat Kristen yang ada di Indonesia ya. Itu naik lagi kamu tuh siapa Tendu, kamu naik lagi ya. Kami nggak nurunin kamu. Nah, ini kamu saya jambak Tendu. Ya, kami nggak takut sama kamu. Jangankan sama kamu. Tuhanmu hadir ke sini pun saya terima loh Tendu. Ya maaf ya Tendu ya, saya nggak pernah takut dengan kalian. Laki-laki seperti apapun kalian saya nggak takut. Ketemu pun saya nggak takut kok. Tendu, kamu sudah saya jambak. Ya, saya nggak pernah takut sama apa yang kamu harus takutkan kepada kalian. Kami nggak boleh takut kepada makhluk. Perhatikan ini ya, ini kejahatan umat Kristen di Indonesia ya. Ini adalah pasukan kelelawar hitam atau pasukan merah. Kelompok ini dinamakan pasukan kelelawar hitam atau pasukan merah karena mereka menggunakan pakaian hitam, kalung salib, dan ikat kepala merah seperti laki-laki yang naik ke atas. Makanya saya suruh dia naik tadi, laki-laki tadi ya. Dan ikat kepala merah dalam menjalankan aksinya. Saya tadi suruh itu laki-laki yang berkepala merah, ikat merah tadi itu. Mana tahu dia salah satu Laskar Manguni ya. Saya mau dia naik tadi itu. Tapi kalau ada ya, dengarkan ini baik-baik. Nah, ini ya. Pasukan merah karena mereka menggunakan pakaian hitam, kalung salib, dan ikat kepala merah dalam menjalankan aksinya. Kelompok ini muncul di Poso dan mulai melakukan apa? Nih, mulai melakukan mana nih? Kelompok militan Kristen yang didirikan oleh LATK ini nih, satu lagi nih ya. Melakukan apa ini? Ini namanya melakukan apa? Serangannya pada tahun 2000 dengan dipimpin oleh Ir Advent Lindo LATK. Ya, menurut LATK, umat Kristen di Poso telah mengalami ketidakadilan menjadi korban dalam berbagai kerusuhan yang terjadi di Poso. Maka si LATK ini membuat sebuah kelompok. Lalu apa yang terjadi? Ini yang agama kasih yang ditampar pipi kiri kasih kanan ya. Kelompok militan Kristen yang didirikan oleh LATK ini lebih ditujukan untuk melindungi warga Kristen dari serangan kelompok Islam pada waktu kerusuhan Poso, serta melakukan tindakan balas dendam. Ya, melakukan apa? Tindakan balas dendam kepada warga Islam. Ya. Nih, perhatikan. Mulai membakar rumah warga dan masjid hingga membunuh warga non-Kristen di Poso, membuat kelompok ini dianggap sebagai kelompok teroris Kristen. Nah, yang kedua, Laskar Kristus. Terjadi konflik di Ambon 1998, sejumlah pemuda Kristen dari daerah Kudamati mendatangi daerah konflik untuk membantu warganya. Nih, ini kelompok-kelompok kalian nih, yang agama kasih, yang ditampar pipi kiri kasih kanan. Kelompok ini melewati perkampungan warga muslim dan melakukan kekerasan di sana. Mereka merusak sejumlah motor dan rumah warga muslim sambil menyanyikan lagu gereja yang berjudul Laskar Kristus Maju. Itulah sebabnya kelompok ini kemudian dinamakan Laskar Kristus. Ya, dan ini adalah anggota dari sebuah gereja di Kudamati yang dipimpin oleh Pendeta Agus Watimena. Menurut pengakuan Watimena, gereja mereka memiliki 60.000 pengikut yang siap membantu saudara-saudaranya yang menjadi korban kerusuhan Ambon. Ya, nih, bahkan di samping itu dalam melakukan aksinya, Pendeta Watimena mendapat dukungan dari kelompok Front Kedaulatan Maluku. Bayangkan, ya. Yang kalian bilang kami umat Islam saja yang ini. Ya, kami saja yang Islam. Brigade Manguni. Kalian tahu
Brigade Manguni kemudian kerap dianggap sebagai kelompok radikal Kristen oleh sekelompok dari agama lain seperti yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Selain menolak kehadiran Front Pembela Islam di wilayah Sulawesi Utara, kelompok ini juga dituding melakukan kekerasan terhadap tempat ibadah dan umat Islam yang hendak mendirikan masjid seperti Masjid Asyuhada di Kompleks Air Ujang, Kelurahan Girian Permai di daerah Bitung. Kelompok ini bahkan merusak masjid dan rumah sejumlah tokoh agama serta warga yang beragama Islam. Jedel. Ya, kalian jangan merasa kalian itu nih gereja-gereja fundamentalis dan evangelistik. Nih, pada tahun 2015 terjadi kerusuhan antara umat Kristen dan umat Islam di Tolikara, Papua yang menyebabkan gereja Injili di Indonesia, Papua. Keterlibatan tersebut dikaitkan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Gidi Wilayah Toli yang melarang umat Islam merayakan Idul Fitri di Karubaga. Hoak bapak kalian, hoak. Kalian bilang hoak ini jurnal hantu. Aku bawa jurnal, kau bilang hoax. Kitab yang nggak jelas penulisnya, kau bilang itu bener. Aku ini bawa jurnal loh, hantu belau. Nih, enak aja kau bilang aku hoax. Ini aku bawa jurnal ini. Yunardi Christian Zega penulisnya ini. Universitas Kristen Indonesia. Hantu belau. Ini penulisnya orang Kristen. Yunardi Christian Zega. Ini jurnal ini. Kalian bilang apa? Enak saja kalian bilang nih Jurnal Sanan volume 4. Enak saja bilang hoax, hoax. Orang Kristen yang bikin jurnal dia bilang ngehoax. Ini jurnal, saya tidak terbiasa bawa kabar-kabar burung gitu. Belum lagi di luar negeri. Kalian tahu ini Army of God ini. Aliran-aliran radikal kekristenan ini. Kalian pikir ini ndak ada? Nggak usah kalian sok playing victim. Yang namanya agama itu pasti ada penjahatnya. Kami ndak kayak kalian cerewet. Ndak ada. Nih kalian lihat nih. Bahkan dijelaskan di sini gambaran tentang Tuhan yang punya sifat penyiksa terjantum di dalam ayat-ayat Alkitab. Misalnya Yohanes 3:16 menjelaskan Tuhan memberikan anaknya supaya manusia tidak dihukum olehnya. Jadi aspek dalam keyakinan Kristen klasik ini adalah Yesus mati untuk menyelamatkan manusia dari kekerasan Tuhan. Demikianlah Tuhan dikatakan penyiksa. Bahkan orang Kristen sendiri mengakui bahwa dogma di agama kalian yang menjadi asbab orang-orang menyiksa. Tuh, di dalam sejarah banyak orang Kristen yang menggunakan ayat-ayat Alkitab tersebut untuk menjustifikasi perang dan aksi kekerasan. Salah satunya perang salib yang merupakan kisah paling memilukan. Apa kalian ngomong mbok yo pakai data koyo aku iki lho. Ngomong sembrono ae, ku buka data mencret. Kalau bicara itu pakai data kayak Bunda. Tenang, santai. Gak apa-apa ludahnya berserak. Lanjut, Bunda Gembolo. Bunda di sini tuh sayang sama kalian. Kalau Bunda marah itu bukan karena Bunda benci. Bunda ingin menyelamatkan kalian dari doktrin, menyelamatkan kalian dari kebohongan-kebohongan selama ini. Betul. Enak aja kok jurnal dibilang hoax. Hoax katanya. Jurnal itu sayang. Tahu jurnal? JURNAL jurnal. Gak biasa Bunda bawa-bawa kabar-kabar dari sumber-sumber gak jelas. Gitulah ya. Ngono lho. Gitu. Iya, jadi kalau kita bicara tentang kejahatan di Indonesia juga ada orang Kristen. Bayangkan loh, harusnya nggak ada kan kejahatan di Indonesia karena orang Kristen. Kenapa orang Kristennya minoritas loh? Minoritas aja kelakuannya ada kayak gitu. Apalagi mayoritas sebanyak kita dia. Bayangkan nggak adil rasanya kalau kalian tuh melakukan kejahatan karena kalian sedikit. Tapi kalian sedikit aja udah kayak gitu kelakuan kalian. Apalagi kalian banyak kayak kami. Kami yang banyak ini kalian lihat-lihat kesalahan kami terus. Karena kami banyak, kalian bilang kami gini. Kalian yang sedikit kelakuannya kayak Dajjal, seimbang bahkan mungkin. Nggak mungkin kayaknya bisa seimbang kejahatan umat Islam dengan kejahatan orang Kristen. Soalnya orang Kristennya dikit.
Harusnya nggak boleh seimbang loh. Harusnya lebih banyak kejahatan umat Islam loh ya, harusnya ya. Tapi kok bisa bahkan lebih, kalian lebih banyak gitu loh. Kalian katanya sikit kan? Lelah bunda kadang menghadapi kalian ini loh. Dah. Itu Bang Jack. Jadi Bang Jack berkunjung ke Indonesia lah Bang. Datang-datang ke Bukit Tinggi itu Bang Jack. Orang Kristen di situ tuh aman Bang. Nggak ada pembunuhan karena rasis di situ. Bukit Tinggi itu hampir 100% Islam Bang. Sumatera Barat Bang tuh Jack. hampir 100% Islam Bang. Bang Jack, di Ada kampung orang niat saya di samping-samping sekarang, situ. di desa yang saya tinggal sekarang Bang, kami itu ada sekitar 3.000 jiwa di kampung ini Bang. Dan hanya ada satu kepala keluarga, dua kepala keluarga, satu kepala keluarga yaitu pendeta, dan satu kepala keluarga jemaatnya Bang. Tapi ada gereja di sini bagus Bang, imut, cantik lagi. Di sini Bang. Dan kami yang 3.000 jiwa itu Bang nggak membongkarnya. Padahal mereka cuma 2 rumah tangga loh Bang. Di Ternate Bang. Nggak membongkar. Bang Peliput di Ternate ini loh. Padahal mereka Ternate cuma 2 ini rumah tangga loh Bang. terkenal sebagai aduh, ini Pak Primute nih. Ya, di Ternate ini terkenal Kesultanan Ternate ini Kesultanan Islam loh. Tidore Ternate. Kalian mau tahu berapa gereja di sini? Bayangkan loh. Gereja di sini tuh banyak loh. Ternate loh, Kesultanan Ternate. Tahu kan? Tahu kan Kesultanan Ternate, belajar sejarah kan dulu? Kesultanan Islam. Udah kayak gitu pun kelakuan umat Islam masih aja kalian bilang kami jahat. Tak apa-apa lah kalian maunya. Bingung aku sama kalian itu loh. Di Batam. Batam itu daerah Melayu loh. Batam itu terkenal daerah Melayu Madani. Nah, itulah tempat kita. Melayu tuh Muslim rata-rata. Tengok di situ gereja, berapa biji gereja. Daerah Melayu loh. Rakyat asli Batam itu, Kepulauan Riau itu Melayu, Muslim. Kok banyak gereja di situ? Jahat kami. Giliran sebiji, 2 biji, jahatnya umat Islam diungkit. Kejahatannya berjamaah sepanjang sejarah peradaban. Diam. Lupa. Padahal kami umat Islam juga nggak setuju dengan perbuatan orang-orang itu. Iya. Ngapain bubar-bubarin agama orang lagi ibadah? Memang mereka melanggar peraturan menteri kementerian yang membolehkan pendirian gereja. Tapi yang membubarkannya ya polisi dong, nggak usah rakyat biasa. Ngapain sih kita rakyat biasa? Akhirnya kan Islam yang kotor di situ. Itu Ya, orang Islam secara sadar dan waras nggak setuju loh. Tetap salah. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Tapi kita bicara ajaran. Mana ajarannya? Bom gereja, bunuh orang Kristen. Mana ada ajarannya? Tanpa alasan. Bang, kami punya ayat Bang. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Itu ayatnya. Masa nggak Itu boleh? abangku. Sama kayak Indonesia merdeka dari mana? Indonesia merdeka Ya. dari Belanda. Saya Begitu kira- Kita siapa? Saya Bang, kira- Timor Leste. Saya lanjutkan dulu Bang. Timor Leste merdeka dari Indonesia kan? Iya, iya. Kalau nggak melawan Indonesia, Aku kira-kira minum Timor dulu Leste ya. merdeka? Aku haus loh, woi. Minum dulu. Nggak merdeka dong, ya kan? Iya. Begitu. Tidak melawan. Begitu juga tidak Indonesia. Ya, Indonesia kalau nggak melawan musuhnya kolonial ya Belanda, sampai sekarang masih terjajah. Kan begitu Bang, nggak berdikari sendiri, nggak referendum dia. Jadi yang namanya kita terjajah, kita boleh melawan Bang. Kok repot? Itu saja kok repot kata presiden Gampang kita. kok. Jadi begitu, pada intinya penjahat itu ada di semua agama. Orang Hindu banyak penjahat, orang Kristen banyak penjahat, orang Islam juga banyak penjahatnya begitu. Tapi ketika penjahat itu berbuat kejahatan, maka sebenarnya adalah perbuatannya bukan atas perintah agamanya. Kami Bang, saya Muslim Bang.
Demi Allah, Muhammad dan Rasulullah, saya seorang Muslim, Bang. Saya sangat membenci tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Dan bahkan saya melaknat setiap tindakan persekusi dan tindakan radikalisme yang dilakukan atas dasar agama. Gak ada ajaran agama seperti itu, Bang. Kecuali kita membalas penganiayaan atau membalas penjajahan mereka. Serang itu, Bang, hancurkan, Bang. Cari kemenangan. Dulu. Ya benar, tapi secara fakta yang kita lihat di media-media, semua kebanyakan ya di Indonesia, kebanyakan orang Kristen atau itu Loh, semua abang ini nggak ngerti ya, Bang? Oke, Bang. jualan. Nggak, sudah saya udah kayaknya nggak perlu diperpanjang. Bang Iya, Jack iya. nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Saya sudah ini, dan kalaupun Bang, abang di bilang kami Indonesia jahat, ya ada sudahlah, ya gereja sudahlah. dibakar, ada Susah, juga masjid dibakar, Bang. Ada gereja dipersekusi, ada juga susah masjid. jelasin. Sama aja, Bang. Capek, Ya, kita, capek ngejelasin hal temanya itu. Kita ke temanya ajaran aja. Kita Seperti, ajaran aja ya. Coba Capek. jelaskan itu di Al-Quran ya. Menyuruh bahwa bisa Membalas. belajar dari kitab-kitab terdahulu. Bagaimana kitab terdahulu yang nyuruh pada kitab mana? Oh, ya udah percaya, Bang. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi Lanjut. mungkin yang bang maksud ini mungkin gini ya. Kalau kamu seandainya ragu, tanyakan kepada ahli kitab. Mungkin gitu maksudnya. Ya, Ya. kalau Nah, ragu dalam sebenarnya kitab ini bisa ya mungkin itu maksudnya abang tanyakan. Sebenarnya Allah itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan tentang siapa kredibilitas Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad ini bukanlah hamba Allah yang dijadikan robot, tetapi beliau diizinkan punya free will. Kalau beliau ragu kepada apa yang datang kepada beliau, silahkan tanya sama ahli kitab, konfirmasi kepada ahli kitab yang disampaikan itu benar tidak, pernah ada atau tidak. Tapi masalahnya Nabi Muhammad tidak pernah ragu, Bang. Nabi Muhammad tidak pernah sedikit pun ragu tentang apa yang diturunkan kepadanya. Jadi beliau tidak pernah bertanya kepada ahli kitab tentang Al-Quran. Beliau tidak pernah ragu, beliau tidak pernah belajar kepada ahli kitab. Karena memang beliau tidak pernah ragu gitu loh. Nah, itu yang perlu abang ketahui. Jadi kami tidak pernah diajarkan untuk belajar kepada ahli kitab. Bahkan Rasulullah ketika Umar ibnu Khattab membawa gulungan kitab yang dikatakan sebagai tanah atau Torah itu, kata Rasulullah, buat apa? Kalau seandainya Musa hadir di zamanku, tentu dia akan jadi umatku. Karena yang relevan saat sekarang ini, timelinenya sampai akhir zaman adalah ajaran Islam. Nabi Isa kalau hadir lagi, dia tidak bawa risalah baru, tapi dia ikut risalah Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi bukan belajar agama kepada ahli kitab. Bahkan dikatakan, mengapa kalian bertanya tentang Tuhan kepada ahli kitab, kata Rasulullah. Bukankah kalian sudah diberikan kitab terbaru tentang Allah, sementara mereka membaca kitab, kami membaca kitab yang tidak bercampur, sementara kalian baca kitab yang sudah dicampur. Itu kata Rasulullah dalam riwayat hadis tentang ahli kitab. Maka kami tidak dianjurkan belajar kepada ahli kitab. Hanya pada waktu itu Allah menantang, sama seperti ini Bang, bahasanya itu Bang. Kalau kau memang, ini saya sama anak saya ngomong gini nih, kalau kau memang bisa nggak mati minum racun, kau minum racun itu. Nah, kayak gitulah, itu bahasa ke anak saya lah, bahasa kasih ke anak saya. Kalau memang hebat kau bawa motor itu ngebut sana, nah, bukan berarti saya suruh anak saya ngebut dalam makna harfiah. Sebenarnya Allah, bahasa langit itu kan bahasa yang indah. Tuhan bicara kepada Nabi dengan bahasa yang sangat indah, Bang. Kan bukan bahasa pasar Al-Quran itu. Itu sebenarnya Bang, Nabi Muhammad itu ditunjukkan kredibilitasnya bahwa dia tidak pernah ragu akan Al-Quran. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. ya. Kita sapa dulu yang baru masuk ya Bang, biar enak ya. Mbak Uni menjelaskan bahwa Tuhan Allah sendiri yang bicara kepada Nabi ya. Tapi dengan sejarah atau dalam kitab itu katanya yang mana maksudnya? lewat Jibril. Lewat Jibril, bagaimana terkait itu? Iya, lewat malaikat Jibril. Saya tidak bilang Allah bicara, maksudnya gini Bang. Saya tidak bilang Allah bertemu Nabi Muhammad terus ngobrol gitu, enggak Bang.
Yang namanya wahyu itu melalui perantara, baik di agama Yahudi, di agama Islam itu melalui perantara malaikat. Kan ada dalilnya itu. Gimana ceritanya ini? Firman Dari Tuhan temanya disampaikan KKB kepada teroris nabi-nabinya. Kristen, gimana ini? Kok lain jalur Bapak kalau belum temanya diajak ngobrol, jangan ngobrol dulu. Biarlah saya Enggak ngobrol lari sama Bang ceritanya dulu. dengar di Abang sini. nanti kalau iya nggak masalah, kalau abang nggak suka kan tinggal pergi bang. Di Enggak sini kan pasti kami ngobrol temanya itu sama Bang KKB Jack, teroris penonton. Kristen. Kok lari Iya, penjelasannya? kalau abang nggak suka, kalau nggak suka kan bisa turun bang. Kan nggak dipaksa di sini nonton. Kami lagi ngobrol, saya lagi ngobrol sama Bang Jack. Judulnya KKB Teroris Kristen. Nah, Anda kan kalau tidak suka kan bisa pindah, yang cari koma lurus kalau lain. dulu di situ. Ya saya lagi ngobrol sama Jack ini. Loh, saya lagi ngobrol sama saudara Kristen Anda. Temanya pun di sini haknya host lah. Hostnya mau bikin apa ke urusan dia gitu loh. Nah, Anda kan baru masuk belum diizinkan bicara. Kenapa mengganggu obrolan saya dengan Bang Iya, Jack? kedengarannya Tunjukkanlah nggak bahwa enak, Anda itu lari manusia yang jalurnya. beradab. Ya kalau nggak enak pindah bang, kan pindah lain. Kenapa harus memaksakan diri di sini bang? Buang aja dia dulu. Kami lagi Lanjutkan ngobrol dulu. loh. Ngobrolnya santun. Saya ngobrolnya santun loh sama Bang Jack ini. Anda kok malah kejang-kejang. Anda nggak diajak ngobrol. Anda kalau mau ngomong bilang, saya mau ngomong. Bilang gitu, biar kita pindahkan dulu ke Anda. Kenapa ini kok kayak gini orang-orang Kristen ini? Nah, gitu Bang Jack ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Saya nggak pernah bilang Allah ketemu langsung sama Nabi Muhammad. Tapi ketika malaikat Jibril itu membawa Al-Quran itu perkataan Allah. Gitu loh, paham nggak? Kan itu tertulis dalam kitab abang. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada nabi-nabinya yang kudus. Lukas pasal 1 nomor 70. Ini namanya Tuhan berfirman kepada Nabi lah. Kalau memang Tuhan itu udah turun naik dari dulu bang, ngapain dia ngutus nabi-nabi bang? Dari dulu lah dia datang mengkristenkan orang-orang. Ngapain dia ini? Lagian aneh aja bang. Kalau abang percaya Tuhan abang turun bertemu Paulus, bertemu sama murtadin. Kenapa perang dunia pertama, perang dunia kedua dia nggak turun mendamaikan? Ada aja kelakuannya. Kan aneh, nggak masuk akal gitu loh. Yaudahlah Bang Jack ya. Biar nggak ini kita Oke. ini yang mau naik lagi nih banyak ini. Ya, Siap. terima kasih. Bang Jack, belajar Islam yang benar bang, sesuai dengan sisi Saya akademik, belajar jangan cuma tapi baca saya saya bingung dan itu lihat-lihat VT-VT yang viral-viral membuat kita Ya udahlah, pusing. ya udahlah kalau memang abang belajar sama PT-PT viral mah ya udahlah, saya bisa apa? Suka abang lah. Jangan gampang percaya sama kabar-kabar yang beredar bang. Kritis lah jadi orang, pintar lah. Kritis itu tandanya itu langsung tidak gampang belajar di percaya. Al-Quran Bang Jack, langsung belajar di Al-Quran, jangan belajar di fiti-fiti. Ini Ya, siapa nih? karena Nda ini? Nda Ibi Bara, bentar saya sapa dulu. Nda Bara ini muslim atau non muslim? Bentar Bang Jack. Oke. Bang Jack izin Bang Jack. Nda Bara Assalamualaikum, muslim non Uni. muslim? Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi Uni. wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Ya, izin. teman-teman. Ya Uni, Bang Jack, jangan belajar di fiti-fiti atau di video-video, langsung aja ke Al-Quran Bang Jack. Oke, ada lagi yang mau Ya. disampaikan Bang? Saya lihat Ada lagi Bang Dai. Bentar Bang Jack. Kita kondusifkan komal kita dulu ya. Bang Dai ada yang lagi mau disampaikan? Ya itu aja, cuman ingatin Oke, Bang Jack terima jangan kasih ya. belajar di fiti. Oke. Iya, oke, udah diulangi ya. Oke, Bang Jack, lanjut Bang Jack. Sebelum saya sapa yang lain. Oke, saya bisa ngomong. Ya, saya bingung di sini, Bu. Terkait itu. Terkait Kristen benar atau salah, saya kira menurut saya ya, Bu. Menurut saya, kepahaman saya bahwa Alkitab itu memang nyata dan benar karena apa yang tertulis di sana benar terjadi. Sekarang kita alami, makanya dan apa yang tertulis itu kita rasa bahwa itu pernah ada, sekarang kita rasa. Seperti apa? Seperti tertulis di Alkitab bahwa akan ada nabi yang akan muncul menyangkal bahwa Tuhan Yesus tidak disalib. Benar muncul bahwa nabi-nabi Bang kita Jack. ya muncul Bang Jack. menyangkal Yesus tidak disalib. Ya. Itu yang menurut saya mohon maaf ya, karena itu Nggak apa-apa. Saya mau kepahaman tanya, Bang Jack tahu nggak? Ya, Bang Jack tahu nggak? Bang Jack kenal sama Mama Lemon. Iya siapa? Mama Loren. Mama Loren. Tahu Mama Loren? Mama Lemon. Mama Iya. Loren tahu nggak?
Tahu Roy Kiyoshi? Mama Loren, tahu Mama Loren? Mama Loren. Ah, Bang Jack buka di Google Mama Loren, dia banyak menubuatkan kejadian-kejadian. Bahkan ada siapa namanya teman-teman yang lagi viral ini yang meramal-ramal Gus Gumai-Gumai itu. Mereka meramalkan dan bahkan banyak ramalan-ramalan mereka tuh terjadi. Apakah itu betul menurut Anda dari Tuhan? Jadi ketika Anda percaya tertulis di kitab Anda itu terjadi, Bang, kalau saya bilang begitu di kitab saya juga banyak begitu. Jadi setiap kitab orang Hindu juga ada begitu, Bang, kejadiannya. Di kitab mereka juga ada yang terjadi, mereka klaim. Itu namanya klaim subjektif. Bahkan para peramal-peramal mampu menunjukkan apa yang akan terjadi masa depan. Banyak, Bang. Orang-orang yang meramalkan kejadian masa depan tuh ada orang-orangnya, bahkan ada yang terjadi. Tapi apakah itu parameter kebenarannya? Bagaimana cara melihat kebenaran? Sudah tahu siapa-siapa aja yang selamat dari antara orang-orang bumi. Sudah ditentukan, ya, karena Dia Maha tahu, ya. Oleh karena itu, Tuhan Allah itu kan tadi saya bilang, Bapa yang tak terlihat, Bapa yang tak terdengar oleh para nabi dan para rasul di bumi. Maka dari itu Allah yang huruf besar semua itu, atau pencipta yang dalam mahrupa terawal. Pak Pur. Lanjut. Harus maha pangkat -3 dalam mengurangi kemuliaan keilahiannya menjadi Tuhan huruf besar semua. Banyak di Alkitab Tuhan yang benar huruf besar semua. -2, -3 atau -7? Bingung saya nih, Bu. Saya catat tadi -2. Kalau ganti -7, sekarang ganti -3. Yang benar yang mana, Bu? Minus berapa? Ya, Yang benar. Ya, yang benar. Allah, pencipta dalam mahrupa terawal mengurangi maha pangkat 2, maha pangkat -2 mengurangi kemuliaan keilahiannya menjadi Tuhan Allah. Ya. Huruf besar semua seperti di Yesaya 26 ayat 4. Terus pencipta dalam mahrupa terawal, ya, maha pangkat -3 mengurangi kemuliaan keilahiannya menjadi Tuhan. Yang benar mana ini, Bu? Tadi maha minus pangkat 2, pangkat 7, sekarang pangkat 3. Ibu, yang betul yang mana? Semuanya benar. Yang betul yang mana? Nah, sekarang Semuanya jelaskan benar. kepada Mak. Sekarang begini, jelaskan kepada saya yang mana Tuhan maha minus pangkat 2, yang mana Tuhan maha minus pangkat 7, mana Tuhan maha minus pangkat 3. Pak Pur. Lanjut, Bu. Oke, ya. Nah, tadi, sedangkan Allah yang A-nya doang huruf besar di Kejadian 1 ayat 1, lalu Allah menciptakan langit dan bumi, A-nya doang yang huruf besar, itu adalah pencipta dalam mahrupa. Lanjut. Assalamualaikum Bang Ardi. Lanjut, Bu. Pencipta dalam mahrupa terawal, setelah maha pangkat minus maha pangkat -7 mengurangi kemuliaan keilahiannya. Artinya setelah sekecil-kecilnya Dia mengurangi kemuliaan keilahiannya, itulah roh Allah, roh firman. Jadi yang Ibu maksud, iya, Tuhan maha minus pangkat 2 yang mana? Tuhan maha minus pangkat 3 mana? Tuhan maha minus pangkat 7 yang mana? Yang pangkat 7 yang mana? Pangkat 7. Nah, yang menciptakan semesta alam besar semuanya, yang turun ke bumi ini, Itu pangkat berapa? maha pangkat -7 yang sudah sekecil-kecilnya mengurangi kemuliaan. Terus yang minus pangkat 3 Bang Ardi, yang mana? Bang Ardi, siap-siap Bang Ardi ya, siap-siap. Saya kayaknya salah masuk komal ini, Bu. Komal apa ini? Ini Bro Ardi, ini kita lagi bahas fisika. Ini. Silakan Bu, Ini yang komal minus dengan- pangkat 2 yang mana, Bu? Hah? Ini komal fisika, Tuhan fisika ini. Ini kajian Tuhan fisika. Salah masuk komal saya. Aduh. Wis gak apa-apa lah, nyimak sini lah. Benar lah itu ide. Gimana, Bu? Jangkrik. Yang minus pangkat 7 kan yang dunia. Yang minus pangkat 3 yang mana, Bu? Yang Tuhan huruf besar semua, nggak bisa para nabi lihat, para rasul nggak bisa lihat. Itu yang pangkat 3. Minus Ya, pangkat nggak bisa 3. dilihat.
Yang minus pangkat 2 yang mana? Apalagi itu yang hanya bisa dilihat oleh manusia suci yang tidak jatuh dalam dosa. Oh, berarti ada 3 ya Tuhannya ya. Satunya Bu, minus pangkat 2, bentar, satunya Bang Ben. minus Itu pangkat bukan 3, Tuhan satunya ada minus 3, pangkat 7. Tuhan 1 mengurangi dalam waktu yang 1 detik, dia bisa mengurangi kemuliaannya. Bu, saya boleh nanya nggak? Dalam Ibu 1 sudah punya detik suami dia belum? bisa berubah jadi Tuhan Allah. Dalam 1 Widi. detik dia, kenapa? Ibu sudah menikah, sudah punya suami belum? Emang kenapa? Apa hubungannya? Enggak, kalau belum mau tak jodohkan sama teman saya Pak Hermawan. Nggak mau najis tralala. Loh, enggak, dia Kristen kok. Nggak Dia mau Kristen. dijodoh-jodohkan. Mau Islam, mau Kristen nggak mau dijodoh-jodohkan najis tralala. Kenapa? Jangan nanti kasihan Pak Hermannya. Pak nanti Hermawan. tiap hari berbodrek. Pak Hermawan itu punya kelebihan seperti ibu. Ibu bisa menghitung Tuhan dalam rumus fisika. Pak Hermawan bisa bahasa roh. Bahasa malaikat. Bahasa malaikat, sorry. Oke, lanjut Bu, hitung lagi Tuhannya Bu, silakan. Silakan. Tadi katanya amin saksi yang setia permulaan ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah maksudnya tadi sekecil-kecilnya keilahian dalam maharupa terawal, sekecil-kecilnya mengurangi kemuliaan keilahiannya itu roh firman. Pada mulanya adalah firman. F-nya huruf besar. Itu adalah ilahi. Oh, kalau F-nya huruf F-nya kecil? huruf besar. Kalau F-nya huruf kecil di tengah-tengah kalimat, di akhir kalimat, itu suara Tuhan, perkataan Tuhan. Tapi kalau F-nya huruf besar di tengah-tengah kalimat, di akhir kalimat, Berarti nggak berlaku ya logos, Gatel ya. rema gitu udah nggak berlaku ya. Hancur semua. Logos, Bapak lihat- rema, eipen Bapak udah nggak lihat ada bedanya. Yohanes Yang 1 penting ayat 1. F-nya huruf besar atau huruf kecil udah itu aja udah. Wes, akarapmu Bu Widi cantik Bapak kan nih. lihat Yohanes 1 ayat 1. Bapak lihat Yohanes 1 ayat 1. Firmannya itu F-nya huruf besar. Loh Bu, kok di tempat saya huruf kecil Bu ya? Yang benar yang mana Bu? Coba Yohanes 1 ayat 1. Bapak Iya yang huruf bohong. kecil Bu. Aduh. Coba Ibu buktikan, Ibu buka, coba. Bang Ben, F-nya di Bang Ben itu belum makan, makanya kecil. Coba kasih Oh, makan dulu. iya. Biar gede. Lagi dalam masa pertumbuhan. Atau begini Bang Ben, atau begini, gimana kalau saya ada di ide Wes, umet. F-nya itu dipangkatkan 2, jadi F kali F, gimana? Biar gede. Kalau fisika F itu kan gaya ya kalau fisika ya. Iya, gaya kali gaya dong. Nah gaya kali Coba gaya. jangan Gaya gaya. banget lu. Gedein dulu Belagu. saya. Nah itu. Gedein dulu Pak. Hah? Gedein dulu dong. Ya, ya, Gedein udah. dulu. Ibu mau ngapain? Ibu mau ngapain? Mau tunjukin data? Mau firman, ini firman. F-nya Oke, huruf oke. besar. Oke. Ini saya mau buktikan. Saya mau besarin Ibu nih. Bentar ya. Ya oke, siap. Nih saya besarin. Coba. Wah, aku rencananya tadi mau santai aja dengerin tidur gitu kan. Wes nggak apa-apa lah. Parkune Ini kan sini lah bisa wes. santai. Kita lagi santai semua kok di sini. Lagi santai nih. Gimana Pak bisa Pur, tolong Pak Pur. Mana? Gimana bisa tidur yang kayak gini? Mana host? Host Ya, mana? loh itu sudah saya gedein. Minta lebih gede lagi kali kelihatan? bang. Kasih gede lagi, lebih gede lagi. Udah gitu, Nah, ini. udah gitu, udah gitu Oh. aja. Wes itu sudah Bu. Nggak kelihatan kok gini sih host. Loh kok gini gimana? Ini Iya, kameranya saya tampilin Ibu nih. Saya undang tampilkan kamera. Udah, klik aktifkan tuh. Nah ini Ibu ya. klik aktifkan. Coba. Itu saya undang, diterima dulu. Mana? Yang mana? Ah, kan cooldown jadinya 48 detik karena Ibu lambat tanggapnya. Ah. Si Ibu klik gambar kamera. Ibu klik dulu, Ibu klik layarnya Ibu, akunnya Ibu itu yang huruf E, Ibu klik terus Ibu ada gambar kamera di situ, Ibu klik, buka itu. Ya udah Centangnya ini udah diklik. Halah, siap belum itu, belum. Nah ini diklik terus. Simpan. Ada tulisan simpan nggak? Ya ada. Ah, coba buang. Oke. Klik. Udah gitu. Ini kamera. Yang mana? Simpan. Oke, coba. Nah, udah mana? Itu udah buka tuh. Ini udah ya. Oke. Mana kabur itu Bu? Simpan. Ini simpan. Oke Gedein udah yang simpan. full screen, yang full Ya screen. itu sudah Ibu sudah nunjukin, cuman layarnya kabur. Coba Ibu lap-lap dulu kamera belakangnya, dilap dulu. Ya, apa ini? Ini HP atau apa ini? Jangan menghina lah. Ibu pakai HP apa pakai handy talkie ini? Ibu jangan pakai handy talkie dong kalau kita diskusi. Gimana sih? Ya ini kok HP-nya gini ya. Itu Gimana bukan sih HP tahu? dong. Ya. Mana Iya, saya ya, tahu? firman Saya ini yang saya punya. menunjukin Kok saya aja itu yang firmannya ditanya? huruf besar kan. Coba, saya hanya menunjukin F-nya huruf besar kan.
pada kecil. mulanya adalah Itu firman di kecil. tengah-tengah kalimat kan. Coba Bu, Firman F itu, kecil. lihat. Bukan F-nya besar, kecil Bu, itu. Coba kecil. bandingkan dengan Yohanes di atas itu. Kan kecil kan? Kecil Bu, kita lihatnya kecil loh Bu, nggak besar loh Bu. Sebentar, itu bandingkan F-nya. Teman-teman, F-nya tulisannya bandingkan. kecil apa besar, teman-teman? Sebentar, Om. Kecil itu F Bentar. kecil tuh. Itu Kecil. F-nya itu, F-nya coba bandingkan dengan huruf Y Yohanes di atas Kapital itu. maksudnya huruf kapital. Ya, itu Pada kalau gede mulanya sama adalah kapital yang di firman. atas itu tetap. Pada itu kalau mulanya gede. adalah firman. Itu kalau besar sama Yohanes yang di atas itu, Bu, Y itu gede banget itu. Ya kan? Iya betul. Gimana tuh Bu? Gimana, Bu? Yang mana yang ibu mau Kok tunjukin yang kecil mana gitu coba? F-nya? Jangan diklik-klik terus. Tadi udah betul itu. Gini ya, itu kalau di atas ini, kalau di atas itu hanya kasih tahu Injil Yohanes. Isinya adalah di Alkitabnya tulisannya. Iya, gedean mana, Bu? Jadi kalau Y. tulisannya Gedean mana? dengar dulu. Kalau tulisannya seperti tadi firman, F-nya huruf di tengah-tengah kalimat, di akhir kalimat F-nya huruf besar, itu menunjukkan kepada ilahi, sosok ilahi. Bu, Siapa itu Y. firman itu? Firman itu yang F-nya huruf besar itu, yaitu dia itu adalah Roh Allah yang A-nya doang Bu. huruf besar. Yang di Kejadian 1 ayat 1. Allah Nggak ada menciptakan remnya ini. langit dan bumi. Itu Wis sama. angel. Bu Widi, Bu, Ya. itu Y sama F, Y di Yohanes sama F di Firman tuh gedean mana, Bu? Itu hanya menunjukkan Injil Yohanes. Ini huruf besar semua. Matius. Kita lihat Enggak, juga Ibrani. bukan itu. Surat kepada orang Ibrani. Surat kepada Filemon. Itu memang huruf besar semua. Pertanyaan saya lebih gede mana tulisannya? Kok Ya apa hubungannya? Loh Bu, berarti gimana kalau sih? Ya F-nya ada hubungannya. Kalau Tuhan misal ya, Y-nya itu tadi. huruf kecil, bukan Izin. Yohanes Bu. dong jadinya dong. Bu, Gimana sih, kalau Bu? F-nya besar Tuhan ya, berarti Filemon, Filipus Tuhan Bu. F-nya besar ini di tempat saya Bu. Filipus, Filemon, F-nya besar semua Tuhan juga ya. Filipus Bu. Sakarapmu Bu jangkrik Ini di tempat Ibu, saya ini kalau F-nya boleh besar, tahu, Bu. Ibu Filipus, ini Bu. Tuhan berarti lulusan dia mana, Bu? besar, Kalau boleh tahu, Ibu. Dulu sekolah nggak, Bu? Mati ya. Bu, Bu Widi. Bu Widi Waduh, dulu pingsan sekolah ini nggak? Bu Widi pingsan, teman-teman. Bu Widi pingsan ya Bu? Bu Widi? Saya rasa pertanyaan-pertanyaannya tuh nggak perlu jawaban. Enggak, begini Bu, saya ingin menganalisa bahwasanya Ibu dulu itu memang benar-benar sekolah sehingga mempelajari fisika gitu loh. Oke, sekarang gini ya, kenapa kalian ini kalau Kristen menjawab diketawain, kalau Kristen ngejawab ya kalau Kristen ngejawab Alkitabnya diketawain, diragukan, Kita dari tadi dianggap nggak ada yang bego, ketawa loh, Bu. dianggap Kita- bego, makanya Indonesia hancur. Kita Ya. dari tadi Bu, nggak ada yang ketawa. Pemerintahnya korupsi duit, rakyatnya korupsi kebenaran. Bu, Bu Widi. Iya Bu, ibu yang tukang korupsi kebenaran tuh ibu orangnya. Kita dari tadi nggak ada yang ketawa, Bu. Kita nangis Ibu, semua dari tadi. Justru kita menghargai Ibu loh dari tadi. Benar nggak teman-teman? Betul, Kita hargai Ibu. karena cara menghargai badut adalah dengan cara mentertawakan. Cara menghargai pelawak itu dia menertawakan. Begitu. Kalau badut tidak ditertawakan, maka badut bukanlah badut jika penontonnya tidak tertawa. Betul. Gitu loh. Tersinggung badut jika tidak ada yang tertawa, badut tersinggung. Ibu kok Tersinggung marah? dia. Harusnya ibu bangga pada saat kami tertawa. Artinya apa? Presentasi ibu itu berhasil itu. Berhasil, betul. Sepakat Cara saya ibu itu. betul, cara ibu menampilkan sesuatu itu berhasil sehingga membuat kami tertawa, Bu Widi. Nah, sebelum ibu menanggapi, sebentar saya mau panggil Pak Purnomo dulu. Pak Pur, tolong Pak Pur, tolong. Mana si Pur? Mana si Pur? Mana si Pur? Gopur mana Gopur? Bukan Gopur iki, Pak Purnomo. Iya, Gopur nama kan? Oke, saya akan keluar, tapi sebelumnya saya mau ngomong. Saya akan keluar, tapi sebelumnya saya mau ngomong. Jangan keluar, Bu.
Jangan keluar lah. Percuma juga, Aja, ngomong juga ngapain percuma akan keluar? diketawain. Ya. Ibu mau Enggak keluar. ada, ya udah, enggak, Malam-malam kita enggak ketawa deh, kita enggak ketawa deh. Percuma juga di sini kalau diketawain terus. Ya udah percuma. kita nggak usah ketawa kalau gitu. Coba kita nggak usah. kita tahan ketawa dulu Cuma. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah kita tahan ketawa dulu ya. Bu Widi saya nggak ketawa ya. Boleh nggak saya nggak ketawa Bu Widi? Boleh nggak? Ya percuma juga pertanyaannya. Itu di depan saya itu Timotius, T-nya huruf besar, Filemon, F-nya huruf besar. Kan ngapain? Emang kalau nama orang memang harus huruf besar. Katanya ibu kalau huruf besar F-nya itu Tuhan. Filipus itu F-nya huruf besar loh Bu. Coba tanyakan ke guru bahasa Indonesia Ya ya. udah kita tanya dulu Ya, Ibu tungguin ya. tanyakan. Sebentar, Jika Ben, ada kita tanyain Guru dulu saya Bang Bu Ben. ya, bentar Bu, Jika bentar. ada Tunggu, Bu. kata ganti orang, jika kata ada ganti orang, nya, dia, engkau, aku. Nah, Ntar dulu aku huruf tanyain dulu ya. Di, Ini aku di telepon nih. tengah-tengah kalimat atau Halo, di Pak akhir Guru. kalimat, tapi Halo, Pak huruf Guru. pertamanya adalah huruf besar atau Ini huruf ada yang kapital, tanya, Pak Guru. Katanya maka saya itu disuruh adalah tanya Pak merujuk Guru nih. kepada ilahi. Itu merujuk kepada ilahi. Tanya ke guru bahasa Indonesia. Nah, Ya ini saya kata telepon ganti guru bahasa untuk Indonesia Pak. Yesus, kata ganti untuk Yesusnya, dia, aku. Itu huruf pertamanya selalu huruf besar. Walaupun Iya. di tengah-tengah kalimat, walaupun di akhir kalimat. Artinya Yesus itu ilahi berdasarkan Alkitab. Nah kalian coba-coba mereka-reka bahwa Yesus itu bukan Buset, gak ada Tuhan. remnya nih orang. Artinya kalianlah yang Bener-bener korupsi nih. kebenaran. Bang Iqbal ini bener-bener dapat kayak gini dari mana ini? Wes Bang dua Iqbal kali. Kalianlah yang Wes korupsi dua kali. kebenaran. Duh, jangkrik. Tega bener. Keren. Jangkrik karo wong Bu tua Widi, koyo ngene. gini Bu Widi, dulu pada saat saya SMK ya kan, SMK saya kebetulan jurusan mesin Bu, ya kan, itu dulu ada yang namanya pangkat-pangkatan gitu ada Bu, betul. Saya sepakat dengan Ibu ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, itu saya sepakat Bu. Tetapi kok saya belum pernah mendapatkan ada Tuhan berpangkat itu gimana ya Bu ya? Oh saya baru tahu Bu. Bukan pangkat saja. Maha minus pangkat 2, Tuhan maha minus pangkat 3, Tuhan maha minus pangkat 7. Ya Terus tadi itu apa? salah. Yang triliunan tadi apa katanya? Bu, rumus triliun tadi apa Bu? Yang rumus triliun. Ini saya menarik ini. Coba Bu Widi. Yang triliunan tadi gimana? Saya nggak mau ngomong itu. Wah, tadi Ibu ngomong, Ibu laju banget kalau ngomong itu. Sekarang saya tanya Di Ibu temu satu jawab. semesta alam besar, di satu semesta alam besar ya, ada tak terhitung planet yang terisi oleh manusia suci. Satu-satunya yang jatuh dalam dosa adalah manusia bumi. Wih, Itu disebut apa? Disebut apa itu? Istilahnya apa? Kenapa? Istilah yang tadi Ibu sebutkan tentang itu apa? Istilahnya tadi sebelumnya. Triliunan pangkat 2N. Triliunan pangkat 2M. Triliunan pangkat 2N. Bentar Bu, saya Mana tulis dulu Bu. pangkat 2M itu apa maksudnya? Sebentar, pangkat Artinya 2M tak itu apa? terhitung. Artinya Terus tak gimana? terhitung. Selain triliunan pangkat 2N, apa lagi Bu? Triliunan pangkat 2. Di setiap satu semesta alam besar ada tak terhitung planet yang terisi manusia suci. Satu-satunya manusia yang jatuh dalam dosa adalah manusia bumi. Ya, satu-satunya. Bu, Ya. tunggu Bu. Ada tak Bu, terhitung. saya potong Bu. Ada saya tak potong Bu. terhitung surga yang terisi oleh malaikat suci. Bu, sebentar, Ada Bu. tak terhitung taman Edennya surga yang terisi oleh penghulu malaikat suci. Bu. Itu di satu semesta alam besar. Bu, saya mau tanya beneran serius deh ini Bu. Saya ini kan aslinya ahli fisika aslinya. Saya tanya kepada Ibu belajar fisika nggak? Emang kenapa? Ibu kok bahas pangkat-pangkat gitu loh. Saya ini ahlinya fisika loh saya ini Bu. Loh iya. Kalau gitu saya ingin menjawab ya. Kan kalian itu membuka ruang diskusi. Apakah mencari menang kalah gitu? Enggak, begini enggak. loh Bu. Apakah begini mencari loh. saya menang? Saya harus enggak- jadi menang. saya enggak Apakah mencari ingin- gitu? Saya nggak ingin Ibu itu menyesatkan anak bangsa gara-gara konsep pangkat-pangkatan Ibu itu yang mohon maaf kayak Oke. badut tadi itu. Sekarang saya nanya.
Ya, sekarang saya nanya. Iya, nanya. Nanya. Tunggu lihat, dengar dulu. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Gimana? Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pertanyaannya apa? Kok Hawi itu bukan Tunggu dulu, pertanyaan? saya mau bikin. Nanti saya akan nanya. Oh, nanti. Kan seolah-olah kalian Boleh ini kita tadi tidur aja dulu ngetawain, gitu. seolah-olah ngetawain ada triliunan pangkat 2n planet, ya kan? Ada triliunan planet yang terisi manusia suci. Nah, saya akan jawab berdasarkan Alkitab Iya. bahwa ada tak terhitung planet yang terisi manusia suci. Satu-satunya yang jatuh dalam dosa adalah planet bumi. Akibat dosanya Adam dan Hawa bumi. Jadi pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu bukan hanya bumi. Triliunan pangkat 2n Adam dan Hawa. Pertanyaannya apa? Oke. Nah, di Alkitab, di kitab Kejadian, kepada Adam, Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah. Dan rohnya Adam diciptakan dari hembusan napas pencipta. Ya. Untuk rohnya Adam. Dihembuskan napas pencipta ke hidungnya Adam, Ini jadilah. pertanyaannya apa? Hei. Oke, tunggu dulu. Tapi kepada Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Artinya di-cloning. Terus? Tuhan menciptakan, Iya, pertanyaannya apa? tunggu dulu, dengar dulu. Tuhan menciptakan Hawa melalui cloning dari tulang rusuknya Adam. Iya, Artinya pertanyaannya? diambil dari tulang rusuknya Adam, artinya gen DNA tulang rusuknya Adam itu sama dengan Hawa. Ya, Jadi gen pertanyaannya? DNA Hawa dengan gen DNA-nya Adam sama, sejenis. Ya, Nah, pertanyaannya? kalau gen DNA sejenis nikah, hasilnya itu anaknya itu ya sejenis juga. Oke, Nah, pertanyaannya? kenapa sekarang banyak jenisnya? Bisa nggak Pertanyaannya? menjawab kenapa? Oh, bisa, Sekarang- bisa Bu, bisa. Kenapa? Bisa, saya jawab ya Bu ya. Jadi gini, Bu. Di dalam fisika kuantum gitu kan. Ibu ngerti nggak fisika kuantum? Ngerti nggak? Ngerti nggak, Bu? Ngerti kan? Ada fisika kuantum, ada fisika kuana, ana. Gitu kan? Karena ada antum, ada ana di situ ya kan. Nah, di dalam fisika kuantum dan fisika kuana itu menjelaskan bahwasanya gen DNA itu dapat bermutasi apabila terkena serpihan daripada roh Tuhan. Jadi roh Tuhan itu sebetulnya dia bermutasi, Bu. Pada saat bermutasi, Ibu perlu tahu bahwasanya yang namanya fisika kuana itu menjelaskan bukan orang lain selain saya. Karena ana, saya berarti. Ana itu saya, Bu, artinya, Bu. Dan itu dilambangkan dengan 4N4. Ana, 4N4. Ibu nggak ngerti sampai situ. Teman-teman di sini nggak ada yang ngerti. Iya. Saya ini ahli fisika loh, teman-teman. 4N pangkat 4 ya. 4N pangkat 4 gitu ya. Gini loh, saya ini ahli fisika loh, Bu. Meskipun wajah saya ganteng begini, saya ahli fisika loh. Ini Bapak ini sabar udah dulu, Bu. Bapak ini udah hitam. Udah hitam, jelek. Dia lembut. Itu bukan hitam, Bu. Aneh. Gelap. Aneh. Rolnya gelap. Halus Bukan ya. yang hitam. Halah sia alis sia palsu anjing. Bu, Aneh. dengerin ya. Ya, oke, saya terangkan. Bapak Ibu ini udah jelek, hitam. Terus aku ganteng kan aneh. Iya. Emang secantik apa sih ini bocah? Gila. Saya bukan bocah. Dengar, saya Iya, bukan iya. bocah, saya nenek-nenek umur 57. Oh, pantes udah jelek. Pantes udah jelek. Udah jelek. Saya lanjut udah ya, Bu, jelek. ya. Jadi begini, Bu. Cantik. Saya lanjutkan. Cantik kalau Ya, bukan nenek-nenek tapi sudah cantik. kempot, Bu ya. Tapi kempot ya. Oke, saya lanjutkan, Peot, udah Bu. pasti peot namanya nenek-nenek di mana-mana peot dong. Ibu tadi ketika saya menjelaskan mengenai fisika kuantum dan fisika kuana, di situ ada rumus yang namanya 4N4 dan juga ada namanya perubahan mutasi genetika dari Neneknya Edis. serpihan roh Tuhan. Ibu ngerti nggak maksud saya? Pret, roh Tuhan, serpihan roh Tuhan, pret. Ibu ngerti nggak? Ngerti nggak, Ibu? Pret, nih lihat ya. Saya pukul-pukul itu kamu nih. Saya pukul-pukul gambar kamu, muka kamu nih. Pret.
Loh, Ibu tadi kan bilang katanya Enggak. kalau yang Mahamin 7 itu mengecil, berarti kan serpian Bu kalau mengecil itu Bu. Iya, Benar nggak? makanya ibu nggak ngerti konsep menyublim gitu loh. Ibu ngerti nggak sublimasi. konsep? Iya, sabar Bang Ben. Oke, saya Maksudnya jawab ya, kalian nggak konsep, jawabannya saya langsung. belum selesai. Saya Saya belum jawab selesai. ya. Jangan kemana-mana. Saya belum selesai. Loh, kok saya jawab? Kok saya nggak tanya kok? Iya, saya Siapa yang tanya? Saya jawab tadi kenapa gen DNA? Kenapa gen DNA manusia bumi sekarang Saya belum banyak? selesai. Jangan dipotong dulu, Bu. Jangan dipotong dulu. Gantian dong ngomongnya. Masa ibu terus yang ngomong sih? Ibu aja yang ngomong. Kita tidur semua gimana? Betul. Ketawa dia. Gimana sih? Sok lah, Ibu, kumaha oke. sia we lah. Jadi gini, Bu. Kumaha anjeun, Di dalam kumaha anjeun. Iya. Kumaha Di sia dalam we, di kumaha dalam sia. di dalam konsep fisika kuantum dan Tong- fisika tong kuana. fisika-fisikaan lah. Loh. Kuantum nonton ngerti aing. Mak, kok marah dia? Tadi Ibu yang mau fisika itu gimana Ibu? Ya eta, Bu, emang di tak sini kasih tahu. memperdalam fisika? Bukan. Iya, sabar dulu, Bu. Saya terangkan dulu, gantian ngomongnya. Ibu jangan marah-marah nanti kalau Ibu darah tinggi urang mah terus laenan ngambek kan hayang seuri we ku maraneh teh. ngomong apa sih? Nggak ngerti. aku. Halah, daging Yesus dibere ku aing 10 rep de anjing. Nggak ngerti aku ngomong apa. Jadi ini saya lanjutkan nggak ini jawaban ini saya jawab gitu loh. Saya jawab gitu loh, Bu. Bahwasanya di dalam serpihan roh Tuhan itu tadi, di dalamnya itu salah satunya ada ibu tuh di situ tuh. Ya kan, misal ada ibu di situ. Nah, ibu ini adalah bagian serpihan yang hilang ditelan masa, nggak ngerti kemana. Makanya begitu muncul jadi gila kayak ibu ini, gitu loh. Begitu sekalinya muncul jadi gila kayak ibu gini, ya kan? Itulah jawaban saya. Itu memang kalau orang Kristen jawab disebutnya gila, memang gitu, gila, bodor. Iya emang gitu. Ibu ini Oke, cocoknya saya jawab ya. ditelepon Pak Saya jawab Purnomo orang gila aja, ini, saya cocok ini jawab Pak ya. Purnomo. Yang kata kamu ini orang gila, yang kata kamu ini orang gila, saya jawab ya. Saya jawab ya. Di Kejadian 6, lihat ya, baca di Kejadian 6 ayat 1 ya, lihat. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak Kejadian 6 itu maksudnya apa, Bu? Maksudnya kejadian 6 itu kejadian 6 kali maksudnya? Gimana maksudnya? Bentar, Bu. Kejadiannya di mana, Bu? Kalau boleh tahu, Bu, kejadiannya. Kejadian 6 ayat 1, ketika kejadiannya manusia gimana itu itu kejadian mulai itu? bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu disebut Adam ya. Itu Di kitab siapa yang ngomong, Kejadian- Bu? Di kitab Kejadian Adam itu disebut manusia. Yang ngomong Ya. siapa itu? Yang ngomong siapa? Anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai oleh mereka. Yang ngomong siapa, Bu? Yang ngomong itu siapa? Saya tanya. Jadi, tunggu dulu saya mau ngomong, ya. Jadi anak-anak Allah di sini adalah dari planet-planet lain. Sakrep wis. Oh, dari planet lain. Alien Bu, Iya. ya, berarti ya. Alien. ya? Bang Ben senang betul nanggapin. Alien. Dari guys, planet alien. lain. Dulu, Bu. Makanya, Dulu, Bu. kenapa dari Adam dari Dulu planet pada lain? saat saya SD, Bu. Dulu pada saat saya SD, saya suka nonton Son Goku tuh. Ada namanya dari planet Namek. Ibu dari planet mana? Oh, Tahu Son Besita itu Goku? ya. Besita itu Iya, ya. Besita apa Vegeta itu dari planet Namek. Ibu dari planet mana, Bu? Planet mana, Bu? Jadi kejawaban ya, ada Apaan yang anak-anak kejawab? Allah dari planet-planet Jawab lain si anjing. yang menikahi Sia dengan kagak jawab manusia. apa-apa, weh. Ya, dengar ya, berdasarkan ilham Roh Kudus kepada saya ya, Wah, ini telat datang nih. berdasarkan ilham Roh Kudus kepada saya, Kesalahan ini. turunan asli Kesalahan Adam ini. dan Hawa adalah Asia Waalaikumsalam. Timur. Dah lah. Asia Timur. Gen Capek aku DNA gini dia lah. Hawa lebih kepada turunan Tionghoa. Ini Rangkayo masuk. Oh, Hawa itu. Ini Rangkayo, sebentar Tionghoa, teman-teman ya Bu, gantian ya. Ini musuhnya Benar. Rangkayo. Bu, Ibu percaya berarti tidak Hawa itu kalau etnisnya Tionghoa, Bu ya? Bang Ben, Iya, dengerin gen dulu. Woi. DNA Hawa, Bang Ben Nih. seneng banget gen nangkepin. DNA Iya. Adam dan Hawa lebih kepada turunan Sebentar. Tionghoa. Iya, Jadi Bu. Adam dan Hawa teh si Cici dan si Koko.
terserah Cici siap. Koko. Ini kita yang musuhnya. bukan, ya kita yang bukan turunan Asia Timur ya, kita yang bukan turunan Asia Timur, kita ini adalah hasil pernikahan manusia-manusia suci ya, Ya, dari berbagai sudah. planet dengan manusia bumi. gas aja, gas Bentar, Bu. Rangkayo. Makanya Rangkayo, gas dulu Rangkayo. DNA-nya Ini musuhnya Rangkayo. Rangkayo buka komputer. Gas dulu Rangkayo. Rangkayo. Cam dulu kau, open Bentar, cam. izin. makanya Mana Rangkayo? DNA-nya berbeda. Nih pacarmu nih. Open cam Widi, dulu. ini pacarmu Ada datang nih. ini. Pacarmu datang, pacarmu. Buka, Rangkayo, buka. open cam dulu. Tunjukkan, Saya bisa- tunjukkan dari Padang dulu Rangkayo. Rangkayo. Ayo open cam Tunjukkan dulu saya dari tanya, Bu. Padang. Ibu kan tadi Dalil Padang, bilang- dalil Padang, dalil dulu. Padang. Open Ibu Bang kan Ben, tadi ini bukan bilang- kelasnya Bang Ben, Bang Ben, bukan Yes, kelasnya Bang Ben, Rangkayo. Bang Ben diam dulu. Bukan Dikit, kelasnya Yesus Bang Ben ini. Rangkayo. Ada yang penasaran nih, ada yang penasaran. Ibu kan tadi bilang bahwasanya Adam dan Hawa itu adalah gen DNA-nya orang Chinese, orang Tiongkok, Cici Iya dan sih. Jadi si Koko. Hawa itu Cici, si Adam itu Ya, Koko. Koko. Nah, berarti itu, Bu. Berarti Taman Eden itu ada di Tiongkok melalui gitu, Bu. mimpi hidup Maksudnya, Bu. saya. Iya, Taman Eden itu berarti ada di Tiongkok dulu, Bu ya, maksudnya. Loh, kok ada di Tiongkok? Yang Loh, enggak kan lah. Cici Koko. Kan ada di Tiongkok. Udah Bang Ben. Udah Bang Ben. Udah Bang Ben, udah Bang Ben. Ini Udah, Bang Ben. Bang Ben. Ini Udah, pacarnya Rangkayo. datang. Silakan, Rangkayo. Bu, kenalan dulu sama pacarnya. Bang Rangkayo. Siapa pacar saya? Ini Ini Rangkayo hitam. Ini. Bu. Nah, itu. Rangkayo hitam. Coba. Buka kameranya Bang Kenapa dia Rangkayo. disebut pacar saya? Karena dia naksir saya- ibu. Karena saya fans ibu, Bu. Saya fans Ah. banget sama ibu, Bu. Nah, tunjukkan dulu dalil Padang, dalil Padang. Kasih. Coba lihat mukanya. Oh iya, nanti liatin, Bu ya. Sekarang on camera. Bu Widi. Bu Widi. Bu, Oi, Ibu tahu nggak sebenarnya Yesus lahir di Padang? lahir di Padang ayah wes ya mah. Ayah datanya, Bu. Udah jelas lahir di Nah, Israel. bentar. Aku bacain boleh? Ya iya, banyak yang namanya Yesus lahir di Enggak, lahir ini ada di Alkitab. Mana namanya Brazil. Ada di Sebentar. Alkitab, Bu. Ini di kitab Ada di ibu. Di kitab Ibu. Nah. Kita baca ya. Mm-mm. Oke. Mana? Nah, bentar. Ini kan Lukas 2. Heeh. Perikopnya gembala-gembalanya. Tunggu dulu, Lukas 2 ayat Ayat ini ayat 8. Ayat salapan ya mah. Tah. Lukas 2 ayat berapa? 8. Salapan. Heeh. Nah, Lukas 2 ayat 9. Salapan, 9 8, kumaha ditambahkan hiji euy. 8 kok jadi 8, 9 ini ini Di daerah gimana itu, lah? di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Iya, ada ayah gembala tinggal di padang. Bener? Bu, tapi bukan padang Padang Indonesia. Kalau Sebentar, padang sabar, Indonesia- sebentar. Sabar. Beb mah sabar, Beb. Kan di 28 iya kan ayah tinggal di Padang. Di 11 ini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan Yesus Kristus Tuhan, udah jelas Tuhan. So, Ya, bentar sabar euy. Iya kan di kota Daud, berarti kan kita cari tahu kota Daud teh di mana, betul? di Yerusalem. Nah, kita baca. Bentar makanya, Bebek. Jadi, di dalam 1 Samuel 20:11, kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Astagfirullah, padang itu maksudnya hutan, Sabar, padang Beb. belantara. Sabar. Beb, Maksudnya sabar, padang Beb. belantara. Beb, sabar, Beb. Padang belantara. Beb, sabar, Kalau Beb. Padang Indonesia, Beb, sabar. P-nya harus huruf besar. Padang, Sabar, P-nya huruf besar. sabar. Iya, sabar. Ini Kalau dibaca. nama tempat itu Baca padang, dulu, P-nya sabar, huruf besar. Waduh, Sabar. Aduh, anjing, sabar. Habis aku ini ngobrol sama petasan Cina, Di Samuel 20:24, Bebek, sesudah itu, Bebek, sia. oh ya maaf, Ayang, maaf Layang, Bu. sorry, ya, Ya makin penting makin liar. oh ya, ya nggak jadilah, panggil ibu aja lah, ya Nah, Ibu Widi, itu, tak itu. Ya. Dah saya Nah, tahu baca umurnya- dulu. Ya, mau dibaca umur dulu. saya Sabar. udah 57.
Barangkali mintanya dipanggil Cece, dia dipanggil Cece. Oh iya, Cece Widi. Cici teh si Hawa, bukan saya mah Batak. Halah, tak selesai ini anjing. Iya mau baca Sebentar dulu. dibaca dulu, Saya mah Batak. Bu, baca dulu ya. Nah, di 1 Samuel 20:24, sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Nah, iya kan Alkitab Sabda, Bu. Ya, ternyata iya teh. Kalau kita cek nih, Alkitab Sabda ke bawah seetiknya aya kamus site, iya. Padang, nama ibu kota provinsi Sumatera Barat. Nah, Tuhannya lahir di Padang. Jadi kota Daud teh telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Padang. Karena tadi Daud terakhir di Padang. Tuh, ibu ketawa. Halah. Sama iya, Bu. Cangkrik. Sama iya, Bu. Iya kan ayah gembalanya. Bodor, si Jojon ngabodor. Bu. Ngabodor. Bu, iya kan ayah gembalanya. Gembala iya mah tinggal di Jojon Sumatera Barat. Nah, ibu nyahon teh. Ternyata teh mobil Sigra itu dikutuk dari pohon pisang. Serius, ada di Tasik juga ya. Ya, kalian ini kalau Kristen jawab kebenaran dibengkok-bengkokin, kalian sendiri kalau Bentar, ngomong teh. ngebengkok. Makanya saya bilang kan, Bu, saya bentarnya. bilang pemerintahnya korupsi duit, rakyatnya korupsi kebenaran. Bu, Iya. bentar, iya mah Sabar. pakai ayat di ayat ah. Ya, Matius 21:19. Ini kan cerita Yesus mengutuk pohon ara, betul ya? Iya, terus Nah, kalau kita cek bahasa kuno teh, iya mah, bahasa kuno nih, kuno, diklik kuno. Kita pergi ke Ampat, dan setelah dia melihat ke pohon pisang, Bu. Nah, pertanyaannya di Yerusalem, Menara itu pohon pisang. ya, pertanyaannya Bu, di Yerusalem gersang tandus ayah pisang teh? maksudnya apa? Maksudnya pohon pisang gimana maksudnya? Nah iya dan setelah dia melihat ke pohon pisang di tepi jalan, datang Itu di dia mana kepadanya. ya? Di mana di situ ada di mana? Versi 4, versi kuno. Versi 4 yang dipakai itu TB1. Iya, Bu, kalau itu versi original itu, Bu. Bu, Versi kalau original versi Yang TB itu. dipakai teh. itu TB1. Ilham Bentar Roh lah. Kudus kepada saya yang dipakai adalah TB1. Bentar lah, iya mah kalau di TB1 teh pohon ara, ternyata kalau bahasa kuno yang asli teh yang lama tuh ya, ternyata pohon pisang, Bu. Yang lucu lagi di ayat iya mah pohon pisang jadi mobil Sigra tah. Jadi kring Sigra. Tak percaya. Kedapnya nih teh, kopi. Kita tanya gulu-gulu dah. Gulu-gulu. Enternya kring Sigra enter. Ibu tak percaya. Ngahayal, ngalamun, Oh, mobil kan korupsi gambarnya. kebenaran. Seayang ngehayal Korupsi lu. kebenaran. Iya mah kring Sigra tah. Tuh, jual stripping Sigra. Tuh. Mobil Sigra iya mah, Bu. Jadi teh, nih kita bacanya. Nah itu kan kalau Kristen Bentar. mau ngejawab dengan jujur dan benar dibengkok-bengkokin kayak Iya gitu. mah sesuai yang tertulis, Bu. Iya Bentar kan? kita Tulis baca di ya. Alkitab, Bu. Baca ya. Dan Orang Kristen juga suka bahas Al-Quran, membuat orang Islam marah seperti tak Edis TV. kedap. Saya juga nggak suka. sekedap Nggak suka sebentar Edis TV. Beb, sebentar Beb, baca hala. Dan setelah dia melihat sepohon pisang teh di tepi jalan, datang dia kepadanya, maka tiada beroleh selainkan daun. Berkatanya akan dia, dari engkau tiada menjadi buah-buahan sampai kekal. Maka, ayo mah poin. Maka pohon pisang jadi mobil Sigra. Setan lu dapat dari Emang mana? Percaya si Bebek. Pak
Pak Rangkayo, kenapa Bapak bukannya daftar Nih. menjadi komedian? Bu, yo baca. Kering sigra, bacanya. Kering sigra kemungkinan mengacu pada aki acuk kering untuk mobil dah itu sigra. Ah, itu. Ayo. Kering sigra, Oke. Jadi aki teh dari pohon pisang. Oh, berarti mobil Sigra itu dari pohon pisang yang dikutuk ya? Betul bang, masa data. Saya mau jawab, oke. Oke, hela. Rangkayo diam dulu. Oh, saya mau ngomong dulu ya. Rangkayo saya mau jawab ya. Mangga. Ya, saya mau ngomong dulu ya. Jadi, versi-versi yang sekarang ini adalah versi-versi yang ngaco. Yang ngaco sekali. Lah kok ngaco? Ya, itu karena pendeta-pendetanya S1, S2, S3, S lilin, S cendol nggak ngerti yang TB1 itu maksudnya kemana. Jadi akhirnya dia buat-buat. Ini baru satu, ibu sudah kejang-kejang. Sebentar bu, ibu belum tahu yang nebus dosa ibu itu sebenarnya bukan Yesus, tapi Nyi Roro Kidul. Betul. Nggak percaya. Kasih Rangkayo, kasih. Tunggu dulu, diam dulu Rangkayo, diam dulu. Sebentar dulu. Saya dulu yang ngomong. Tadi kan perjanjian saya dulu yang ngomong, ya. Contohnya, ya, di Daniel 12 ayat 13 menurut TB1 ya. Tetapi engkaunya tuh si Daniel ya, pergilah sampai tiba akhir zaman. Pergilah engkau sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Nah, akhir zaman menurut kitab Daniel adalah dimulai dari tahun 1844 sampai kedatangan Yesus di awan-awan, itu adalah akhir zaman. Sedangkan kesudahan zaman adalah pada saat bumi ini sudah disucikan, sudah dimuliakan, dan sudah diperbaharui. Ya, jadi nggak ada lagi dosa. Itu kesudahan zaman. Iya, tapi nanti Tunggu dulu. Ini bebek mah nanti ditebus sama Nyi Roro Kidul. Ya, tetapi berdasarkan versi AVB ya, coba lihat, berdasarkan versi yang terbaru, bunyinya gini, tetapi engkau pergilah sampai tiba ajalmu. Kan beda banget. Ya, sampai tiba ajalmu. Mau tanya jawabannya mah. Izin, Rangkayo. Rangkayo Ayo. tadi kan dia berarti di kota Daud itu berarti kota Padang. Jangan-jangan Daud ini singkatan dari Udaud itu ya? Ya, Daud itu gitu ya? Udaud. Betul. Oh iya, Sebenarnya Padang. Bener-bener. Udahlah, saya pusing dengernya. Belum. Sebentar. Ini satu lagi. Ibu harus tahu bahwa yang menebus dosa ibu adalah Nyi Roro Kidul. Nih aku baca nih, Lukas 11:31. Pada waktu hari penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Berarti ada ratu bangkit menghukum angkatan di daerah dia. Ayat berapa? Lukas berapa? Lukas 11:31. Lukas 11 ayat 31. Nah, aku lanjut baca ya. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, Bebek harus tahu kalau dalam bahasa suku Yeman Nyi Roro Kidul. Nih ya, bahasa sukunya. Bahasa suku Jawa. Dengarkan baik-baik. Besok intinane pangadilan, Ratu Putri soko ing tanah kidul. Oh, berarti Ratu Kidul. Ratu Kidul itu siapa Ratu Kidul itu? Ini Beb ya, ini kita kopi nih. Ratu Putri soko tanah kidul, kopi. Kita tanya gulu-gulu lagi. Gulu-gulu. Nah, enter. Kalau kita enter, cek di gambar ini Beb. Ternyata Ratu Putri Soko Tanah Kidul. Kidul. Kan bener kan saya bilang? Bener kan saya bilang kan? Makin
kesini makin benar yang saya bilang. Indonesia Benar makin nih, Roro hancur. Kidul. Indonesia makin hancur. Yang tertulis gitu loh. Indonesia makin hancur, ya. Nih, baca Pemerintahnya lagi. korupsi duit, rakyatnya korupsi kebenaran. Indonesia Baca makin lagi hancur. nih. Benar kan Bentar, yang saya baca lagi bilang? baik-baik nih, baca baik-baik. Benar kan yang saya bilang? Besok intinane pangadilan Ratu Putri Soko ing tanah kidul. Ho aho bakal maju bareng karo jinis ikilah bakal hukumi oten iku. Lah iku iki lho. Ya, benar yang saya bilang. Indonesia ini akan makin hancur sampai kiamat nanti. Sampai akhir zaman Indonesia akan hancur. Ini nanti bebek di kiamat nanti yang Pemerintahnya menghakim korupsi itu duit, ratu rakyatnya iki lho. korupsi kebenaran. Benar Itu. kan? Benar. Itu loh, Jadi Beb. ratu yang dibilang itu adalah istrinya Salomo. Salah Ibu, Ratu Selatan kok bilangnya di situ. Orang Ya, istilah iya, istrinya Salomo. Ratu Selatan. Yang datang dari selatan khusus untuk mengetahui si Bebek mantap kebijakannya percaya. Salomo. Ya, cek. Yang Rakayo, kemudian Ratu jadi Selatan istrinya gitu. Salomo. Keluarnya apa di gulu-gulu? Ratu Selatan Nah, gitu. itu gulu-gulu. Ratu gulu. Putri Soko Intana Kidul. Ratu Selatan aja, Ratu Selatan. Jangan Roro pakai bahasa Kidul. Jawa. Ratu Selatan coba. Oh, Cek Ratu gulu-gulu. Selatan, oke. Ah. Gulu-gulu Ratu Selatan apa iki? Selatan. Roro Kidul. Ya Roro Kidul sama. Ayo. Data lo ini. Terserah Kang Ayu. kalian mau ngomong apa, saya udah nggak angkat bicara lagi, terserah. Ya, saya gini, udah Beb. nggak mau lagi. Beb, kan gini Beb, kan Yesus hanya untuk menyelamatkan 12 suku Bani Israel. Kalau untuk Oten Indonesia ya, termasuk Bebek mah, Ratu dari Selatan ini akan bangkit bersama dari angkatan ini. Dia itu kan di pantai selatan, berarti kan di Indo. Bangkit untuk menghukum atas mereka angkatan ini yang Nyi Roro Kidul. Iya loh Beb. Beb tahu nggak kenapa kok? Itu bener loh Beb. Jadi gini Beb. Bentar izin. Semuanya Ada. udah diilhami iblis. Beb, Semuanya Beb. udah diilhami iblis. Gini loh, Beb. Dadah. Semuanya udah diilhami Katanya iblis. udah kan nggak mau tahu. ngomong lagi katanya. Bentar, Lah Beb, kok kamu kan ngomong? tahu. Si Gimana Beb. sih? Loh, nang di kono weh, konang di. Aduh, kok pergi. Jadi bener kata Rangkayo itu, yang namanya Bait Solomon itu adanya di Sleman ya Rangkayo ya. Sleman Iya. itu arti Bait Solomon itu. Lucunya Sleman gini, itu. lucunya gini Bang Ben, Bang Iqbal ya. Ternyata Lukas 2 tadi itu yang gembala-gembala yang tinggal di Padang ini ya. Nih, ini kalau kita klik ya, nih kita klik 28 kita klik, terus kan ada strong number daerah nih. Di daerah itu ada gembala-gembala kan ada strong numbernya nih. Ternyata ini kalau diklik, nih diklik kita lihat definisi ke kanan, rupanya Tegal. Oh, ke Tegal. Ah, berarti bener. Berarti sekitaran Jawa Tengah semua ya. Nah, Itu iya. Sleman, Tegal. Dia kan juga waktu bangkit itu kan banyak orang-orang suci masuk kota Kudus. Ah, kota Kudus kan Jawa Tengah juga. Sama. Iya. Berarti sekitaran Jawa Tengah situ kejadiannya memang. Nggak jauh-jauh. Makanya tadi dia biar bisa ngebolang, dia bikin mobil Sigra dari pohon pisang. Rangkayo danco, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ampun. Wah, gapur disapa assalamualaikum kok malah turun oh Malah jangkrik kabur ini. Kemana ini kabur? jangkrik naik kon jangkrik. Wah gila sesat iki. aku naik ke atas langsung dikasih petasan Cina loh. Itu bukan Ngeri lu. Cina tadi. Petasan cabai Ya Allah. rawit. Ya sebentar kita cari-cari tamu dulu ya. Bentar teman-teman. Kita buat judul apa? Bang Da, ini buat judul apa kira-kira yang menarik ya? Apa ya? Udah terlanjur lucu. Mau serius jadi agak gimana gitu. Betul juga. Betul juga sudah terbawa suasana ini. Rangkayo ini memang rusak asli. Parah.
Itu kalau ceramah gitu di gereja, dilemparin pakai kursi. Dibacok pakai celurit. Anjing guru nggak berani aku. Gitu. Kita anakku bangun dulu, anakku jemir, anakku bangun. pakai salib lu. Disalib kamu. Disalib terbalik lu. Ada tamu nih bang. Ya nih coba. Bang Alexondo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap Bang Alex. Bang Alex ada mau disampaikan Bang? Iya, tadi ibunya lucu banget. Seharusnya undang Lugas Tambunan tuh. Cocok. Cocok ya, cocok dia. Ya begitulah Bang Alex lah namanya. Oke, Bu. Oke, Bang. Makasih banyak. Oke Bang Alex, siap. Saya pinjam kursinya, kita kasih buat Kristen Bang ya, biar kita ada diskusi, ada hiburan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya buat teman-teman yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin buat teman-teman yang ada di bawah, tolong dibantu buat tap-tap layar, dibantu buat share. Silahkan yang belum follow akun host, silahkan di follow. Follow akun Abangda kita, Bang Ardiansah. Akun follow sahabat-sahabat saya semua. Ada Bang Adi Hartono, Gregorius, Pendeta Lemon, Bang Ben, malah ngorok, ada Rangkayo, ada Gafur. Silahkan di follow. Walah, iki kok ngorok cuk. Malahan kaya. Iya. Kok malah ngorok? Jangan gitulah teman-teman. Terus dari tadi nungguin. Kita udah susah-susah kasih hiburan, masa ditinggal tidur sih. Wah parah. Itu nggak menghargai. Itu tadi Bang Iqbal datangin itu bayar tinggi loh, itu gede bayarannya. Mahal Ada yang mahal komen. bayarannya itu. Ada yang komen di bawah. Kamu jaga. Kamu juga kalau udah ditangkap kencing kamu lu. Emang ditangkap sama nggak ditangkap emang nggak boleh kencing? Gimana? Kamu udah kencing. Apa sih Sanita Manik? ya? Nggak jelas kamu dari tadi. Jelas. Sewot aja kamu itu. Udahlah, kamu nonton aja di bawah tap-tap layar. Tap-tap layar aja. Nanti kamu diserang netizen, selesai kamu. Oke, IR Ritonga, selamat malam. Bang IR Ritonga, assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah telat abang naikkan aku. Rencana tadi waktu pas kakak-kakak tadi lucu tadi. Aduh, Aku nggak merhatiin lagi bang. Aku tuh nggak merhatiin lagi siapa-siapa yang di bawah bang. Wes moderator aja yang ngurus, aku bingung. Banyak 40-50 orang minta naik. Saya bingung. Padahal mau tidur tadi jadi nggak jadi gara-gara dengar komen kakak. Bang, Ya, Papurnya tadi. mumpung masih di atas Bang, silahkan kata-katain Rangkayo Bang. Oke bang. Silahkan. Turun aku. oh minta Kalau turun. mau Oke siap bang. kata-katain Rangkayo silahkan. Mumpung masih di atas Bang. Oke bang Ritonga, pinjam kursinya buat Kristen ya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang parah Rangkayo ini parah. Ya teman-teman Hujat Kristen yang ada di bawah, yang mau berdiskusi dengan serius boleh silakan. Anda kalau mau naik bertanya juga silakan. Kalau udah formasinya kayak gini bahaya teman-teman ya. Ini formasi saya mengerikan ini. Saya yakin kalau Anda tema dulu host, kasih tema. Betul, ada Tom, betul, Tuhan di lubang hidung. Itu tadi malam. Jangan dong, bahaya. Ya, jadi teman-teman kalau sudah formasinya seperti ini, saya rasa teman-teman Kristen untuk berdiskusi serius itu terlalu takut. Saya jamin itu. Saya jamin. Ini formasinya menyerang sekali nih, menyerang bahaya. Ya. Jadi terserah yang naik yang pelawak-pelawak aja lah, oten-oten lawak silakan naik. Gak apa-apa. Ini banyak banget minta permintaan naik, saya bingung mana Islam mana Kristen nih teman-teman. AE Collection PPNTA. Ini formasi Gini aja yang offense. udah Formasi request, offense. kalau yang oten Iya betul. ketik 3 gitu, biar Iya. dinaikin. Coba ketik 3 yang udah request kalau oten, silakan. Saya buat judul ini aja kali yang menarik ya, yang sederhana tapi menyinggung. Coba ya, aku pilih-pilih ya. Pilih-pilih coba. Biasanya oten baunya ini sih ketahuan sih. Dilihat Pur, coba dilihat dibuka apa namanya, buka akunnya, dicek Islam apa Kristen. Aku nggak bisa buka, lo host nggak bisa ngecek dia. Bisa lah ngarang. Tapi teman-teman di bawah masih ada yang menyinggung fisika Juana ya di bawah ya. Masih ada yang menyinggungnya. Ini aja, Oten tidak percaya Bible. Ah, ini menarik ini.
Oten tidak percaya Bible. Mana ya? Kok nggak ada yang bau-bau oten ya ini ya? Ayo silakan ngatur. Iya betul tuh, ada yang typing di bawah. Kemanusiaan selanjutnya. Ayo silakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Bang Ardi tadi nggak naik. Ada yang tadi pendeta Ruben nekat naik sini bang. Yang nonton hampir 3.000 tadi. Ruben siapa? Ruben siapa yang HT Yunus, Pak Yunus Ruben. Walah. Babak belur. Dibuat bal-balan di sini. Diskusi sama siapa tadi bang? Sama aku. Iqbal. Oh sama antum berdua aja. Berdua, yang lain tadi belum rame, yang lain belum ada. Aku berdua aja dia kan, ada Gregorius saya tadi sama siapa tadi aku lupa. Gak lama Bang Ben naik. Hajar berdua sama tobat dia tobat. Bahasa apa? Macam-macam. Masalah penebusan dosa. Terus itu akulah jalan kebenaran hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Terus itu antikristus, banyak pokoknya macet-macet di sini tadi. Bingung, dia kebingungan, dia kan gitu. Kalau ditanya dia bingung sendiri kan. Dia bilang ini bener pendeta atau apa, dia ini janjian siluman dia ini. Coba cek Pak Yunus mungkin sekarang lagi live sambil gitaran sendiri itu. Itu subuh. Teman-teman Islam ya, ini teman-teman yang ada di bawah, entah Islam atau Kristen, yang kangen sama HT Yunus Ruben, Anda kalau jam 5 subuh, Anda cari namanya, dia pasti live itu main gitar sendirian merenung. Dia pasti memikirkan itu. Betul juga katanya teman-teman Islam tadi ya. Pasti dia memikirkan itu jam 5 itu. Cari aja. Itu iya Bang dah, dia jam 5 pasti main gitar itu, pasti. Iya, aku dulu juga sempat diskusi itu main gitarnya sambil nangis beliau atau gitu gimana Bang tuh kalau Iqbal. kayak gitu? Pas waktu aku tahu bahwasanya beliau seperti itu, waduh ini kayaknya salah diskusi saya ini. Nggak tega kan? Itu sama Bang Ardi ya? Itu sama Tega persis, kan, ya? itu sama persis apa Bang Ardi? Sama pendeta Yusuf Hia itu, yang roh rokok, diskusi ke roh rokok itu. Persis. Plus itu 12 itu bukan 11 12 sama pendeta rokok itu. Tuh. Tak gelari pendeta rokok itu. Gitu jadi pendeta ya mereka itu ya. Ada satu lagi, namanya Depi Zai. Udah pernah masuk belum? Kalau belum pernah masuk cari tadi. Depi. Udah Pak pernah Depi aku itu- jumpa di komal-komal itu. Pak Depi. Itu nanti wah ngamuk sendiri itu. Sama ada satu yang Bang Ardi mungkin pernah ketemu. Ada mukanya mirip sekali sama Mahatma Gandhi. Oh iya iya. Tahu. Elhia ya. Elhia. bukan. Iya, betul. Yang mirip Elhia. Mahatma Gandhi itu loh. Iya, Tahu nggak Elhia Mahatma itu. Gandhi? Elhia Mahatma Gandhi bukan? tahu kan? Tahu. Iya, Elhia bukan? Elhia itu. Yang udah Elhia. tua banget, botak hitam itu. Siapa itu? Aduh, lucu Elhia, banget itu. Elhia. Elhia. Itu pernah debat sama siapa? Aku lupa ya. Oh Ada enggak, teman-teman. bukan Elhia. Ini ya apa ya, pendeta siapa ya? Kapan hari aku jamba? Bukan aku jamba sih. Pernah diskusi sama saya kalau nggak Orang salah. tua mungkin sekitar umur Iya. 70 tahun lah, 70 Iya, tahun. aku ingat. Botak hitam pokoknya. Iya. Persis Mahatma Gandhi itu pokoknya mukanya. Gundul. Iya. Hidungnya Itu agak lucu lebar kali dikit. itu. Ya, itu lucu kali itu. Bentar, ini ada tamu nih. Bang Anto, selamat malam Bang Anto. Selamat pagi Bang Anto. Bang Anto, selamat pagi. Bang Anto, selamat pagi Bang Anto. Waduh, diturunkan ya Bang. Lanjut gas. Ini kesian kebanyakan mungkin teman-teman Islam yang tap-tap layar itu nggak sengaja tekan multi naik gitu, nggak sadar. Siapa lagi ya? Ganti pemain. Ya udah kita turun semua kalau gitu. Kan ganti pemain. Jadi pemainnya wes rungkat aja. Ada yang minta ganti pemain di bawah. Mana bisa ganti pemain, ini pemain utama semua ini weh. Aktor ini, kami ini aktor utama semua, nggak bisa diganti nih. Tak cari. Siapa ya? Periksa Pur. Nah ini, dah. Nggak, kamu buka anunya tuh loh, profilnya kamu buka. Dah. Wah, mana? Naikin langsung turun, dinaikin langsung turun. Kamu anu periksa profilnya, kamu tekan profilnya, cek dulu, dia kelihatan postingannya tuh. Sambil ngobrol aja.
sambil ngelawak lah. Rangkayo suruh ngomong ngapain lah. Anakku bangun tuh di booking ke sini ngapain diem? Aduh gimana Rangkayu nih? Anakku bangun bang, aku habis ngasih nenen. Ya kau live lah, kau tampilkan mukamu yang ganteng dengan penuh kegelisahan itu biasanya. Yaudah, ya. Open cam Bang Rangkayu. Nanti Open cam dulu Rangkayu. Open cam biar saya besarkan antum. Silakan Bang. Silakan Rangkayu. Ngapain lah aku gedein bang? Udah lah. Enggak apa-apa lah, kau kan ganteng. Gantengan kunci. Gak apa-apa, cepat on cam dulu. Aku kangen lihat mukamu ini. Ini teman-teman ya, yang penasaran sama muka pacarnya Bu Widi tadi ya, ini orangnya nih. Rambutnya jadi gitu ya. Izin saya batalkan semua dulu ya. Izin saya batalkan semua dulu. Kalau ada Oten nanti minta ya. Kalau Muslim izin jangan multi ya, biar kita nggak bingung Anjir ya. ketawa semua yang di bawah. Langsung teriak. Faktor. Ini penghinaan ya. Teman-teman yang di bawah, jangan cuma bisa ketawa ya. Ini contoh orang konsisten. Ya. Kenapa tuh? Ini contoh orang konsisten nih. Yang atas keriting, bawah keriting, konsisten. Jadi kalau atas lurus, bawah keriting nggak konsisten. Iya. Nah, Serah mundur. Ini orang konsisten ini. Ya. Nah, jadi salam kenal buat teman-teman. Ya. Pokoknya mobil Sigra itu dari pohon pisang. Aduh, mama sayangnya. Baru dapat barusan aja dia langsung dibawa, kurang ajar. Aku tuh malah nyari-nyari nggak ketemu ya Bang Gofur ya. Kemarin nyari-nyari nggak ketemu dia soalnya. Asal bajindul dia dapat mobil Sigra langsung lari ke sini. Bukan lu bang. Aku tadi baru masuk, tiba-tiba aku lihat petasan Cina lagi ngomel kan. Baru naik, tahu nggak apa kata Bang Iqbal? Nah, ini urusan Rangkayu nih kata dia. Bang Ardi bilang gini, ini baru datang, aku udah feeling kan, ini memang Rangkayu musuhnya yang kayak gini, nggak cocok kita ini. aku satu feeling sama Bang Ardi. Di kepalaku itu begitu Rangkayu minta permintaan naik, cabut baru naik orang gendeng ini. Gue bilang, ini suamimu ini, gue bilang, ngobrol kamu sama suamimu. Ujung-ujungnya apa? Begitu suaminya ngomong, wih ketawa-ketawa ibu tadi. Padahal kalau kita yang ngomong dikata menghina tadi ya. Begitu Rangkayu ngomong seneng, bahagia dia. Aduh. Suaminya. Makanya Bang Ben harus panggil dia Beb gitu loh. Oh gitu ya. Beb gitu ya. Oh. Walaupun ada jenggernya ya. Jenggernya tua lagi. Iya harus panggil Beb tadi. Salahnya itu di situ. Kan ada lagunya tuh. Tentulah dia tepat di jenggernya. Oh gitu. Iya. Ada tamu. Bang Dani, Ya, selamat teman-teman, malam Bang Dani. Bang Dani, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Dani? Teman-teman lagi ngapain ini? Lagi santai Lagi santai aja Lagi kita santai. sambil nyelam saya. Sudah habis kopi kah? Gimana? Sudah habis kopi kah? Masih, enggak, Bang, saya nggak makan kopi soalnya Pak Dani. Sama, saya juga makan kopi. Iya bang. Karena kalau yang makan kopi, keras bang. karena kalau makan kopi itu biasanya luak Bang. Saya bukan luak. Bajindul ada yang komen di bawah. Ada yang komen di Tapi bawah. enak lo makan kopi bang. Waktu dia makan waktu kecil makan kopi kita bang. Kita isap-isap gitu. Katanya di bawah Islam semua katanya mau tahlilan enggak gitu katanya. Udah Bang Dani izin saya turunkan Bang Dani ya, kita cari hiburan malam ini ya Bang ya, karena besok kan udah kerja nih ya kan. Nah kita sebelum kerja cari lawakan dulu Bang, izin ya Bang. Assalamualaikum. Halo. Teman-teman mulai nge-like teman-teman yang ada di bawah, bantu tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow silakan follow, di follow semua yang ada di sini, follow akun saya. Ada Bang Ardiansa, Bang Gapur, ada Rangkayo, ada Bang Adi Hartono, Bang Gregorius, Pendeta Lemon, ada Bang Ben Abraham.
Semuanya di follow teman-teman. Tap layar. Gila nih host ya. Parah Bang Ardi nih host. Aku buka cam kata dia, mulai nge-lag, aku tutup. Cok, betul cok. Oh campur, tulen cok. Ini siapa nulis nih, Tong? Wah ini kalau lontong open cam ini, kalau Adi Hartono. Waduh sih Tong. Ah, kenapa suara apa itu Tong? Hujan es. Hei, hujan Berisik es Tong. wih. Resek. Aku harap lontong ini open cam. Kalau lontong open cam, mafia kelas apapun nggak berani naik ini, mundur. Betul. Lihat atau cacing lontong selesai langsung. Mantap. Atau naga. Mana ini? Ini kalian semua muslim semua ya? Lihat Bang, Muslim apa kata semua Bang, ya? Bang Kutub 3. Orang kayu mirip Bang Luga, aku jangan disamain sama Nabi lah, tolonglah. Loh, nggak apa-apa. Biar kita bangga lah Rangkayu. Orang kenal presiden aja bangga, apalagi kenal nabi. Gimana sih? Bang, masalahnya gini loh Bang Ben. Nabi Luga itu matanya aja nggak sinkron. Enggak masalah. Enggak masalah. Nanti siapa tahu kamu dikasih tiket kan untuk ketemu sama Tuhan. Justru itu hebatnya, itu mukjizat Luga. Jadi dalam sekali lihat bisa lihat kiri, bisa lihat kanan sekaligus. Mukjizat itu gimana sih? Aku itu Bang, masa dia bilang gini Bang, di surga itu ya Rangkayo, kata dia, hanya spare part manusia, kata dia. Aku yang gendeng. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.